Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Ayub pasal 42, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas yang orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Demikianlah kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hidup yang dipulihkan. Seharusnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, kita terus berusaha, kita terus mengejar supaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ayub, harusnya kita pun mengalaminya dalam hidup kita. Ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kita semua tahu bagaimana cerita kehidupan Ayub dan sampai akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya, mengembalikan keadaannya pada masa lampau. Ketika seluruh harta kekayaannya habis, ketika seluruh tubuhnya kena penyakit borok yang menjijikkan, sungguh suatu penderitaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Ayub. Tapi dari ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan saya percaya Tuhan juga rindu dan mau memulihkan keadaan kita seperti Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau kita melihat bagaimana pentingnya, bagaimana dampak dari pemulihan itu. Dalam ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Terus dalam ayat 15, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Itulah kita melihat bagaimana akibat dari hidup yang dipulihkan. Ayub mengalami berkat Tuhan. Saya percaya juga ketika hidup kita dipulihkan, maka kita juga akan mengalami berkat-berkat seperti yang dialami oleh Ayub. Walaupun kita melihat bagaimana berkat jasmani yang luar biasa yang dialami, yang didapatkan oleh Ayub, bisa saja Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani yang lain, ataupun juga berkat-berkat apa saja. Tapi yang pasti bahwa ketika hidup kita dipulihkan, maka akibat dari pemulihan itu adalah berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Nah, inilah pentingnya dalam hidup kita sebagai umat, untuk kita terus belajar, untuk kita terus mengusahakan supaya hidup kita dipulihkan. Dan ketika kita dipulihkan, kita juga bertugas untuk berusaha menasihati orang supaya orang lain juga mengalami pemulihan
seperti yang kita alami. Apa yang membuat sehingga Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Apa rahasia, apa yang dituntut Tuhan kepada Ayub sehingga akhirnya dia mengalami pemulihan, dan akibat dari pemulihan itu berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan Ayub. Saya melihat dua hal penting dari Ayub sehingga dia mengalami pemulihan, dan saya percaya ini juga yang dituntut dari kita supaya hidup kita dipulihkan Tuhan. Kalau Anda lihat ayat 7 dan 8, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Elifas orang Teman, Tuhan bilang bahwa murka menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Seperti hambaku Ayub. Diulang lagi dalam ayat 8 bagian terakhir. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Tuhan mengkontraskan bagaimana kehidupan Elifas dan kedua temannya dengan kehidupan Ayub. Mereka berkata yang tidak benar, tetapi Ayub tidak, selalu berkata yang benar. Atau dengan kata lain, dia memiliki kehidupan yang benar, dia berbuat yang benar. Walaupun dia mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, tetapi dia tetap berbuat yang benar. Ini yang saya lihat hal yang pertama, supaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, kita harus tetap berbuat yang benar. Kita harus terus berusaha berbuat yang benar dalam situasi dan kondisi apapun juga. Itu berarti bahwa kalau akhir-akhir ini kita menjalani hidup yang tidak benar, seperti yang dilakukan oleh Elifas dan kedua sahabatnya, maka harusnya kita meninggalkan itu, kita sadari akan hal itu, kita bertobat dari hal-hal itu, maka kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan sekali lagi akibat pemulihan pasti ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Jadi mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita ada dalam kehidupan Elifas dan kedua temannya? Atau kita seperti Ayub? Meskipun dalam penderitaan yang luar biasa, tapi dia tetap berkata yang benar, dia tetap berbuat yang benar, dia tetap berlaku yang benar. Itu artinya bahwa dia senantiasa dan tetap berbuat yang benar. Makanya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi mari kita belajar menjalani hidup yang benar, supaya Tuhan pulihkan hidup kita, pulihkan keluarga kita, pulihkan apapun juga dalam hidup kita. Yang kedua yang saya pelajari dari Ayub, sehingga hidupnya dipulihkan Tuhan, dalam ayatnya yang ke-9, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad dan orang Sua, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala keinginannya dahulu. Perhatikan di situ, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Karena ada perintah Tuhan kepada sahabat-sahabatnya supaya mereka mempersembahkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu.
Karena hanya doa Ayub saja yang bisa meredahkan amarah Tuhan yang akan mau menghukum Elifas dan kedua sahabatnya. Makanya dalam ayat 10 lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa. Jadi di sini saya pelajari hal yang kedua, supaya hidup kita dipulihkan, maka kita harus berdoa kepada Allah. Walaupun dalam konteks ayat ini Ayub berdoa justru untuk kedua sahabatnya, kedua orang yang berkata yang tidak benar tentang Ayub, tetapi yang pasti di sini bahwa Ayub meminta doa. Ayub berdoa. Dan saya percaya Ayub tidak hanya berdoa untuk kepentingan kedua sahabatnya, tapi dia juga berdoa dengan situasi dan kondisi yang dia alami. Jadi dari sini saya melihat supaya hidup kita dipulihkan seperti Ayub, maka yang kedua kita harus berdoa kepada Allah. Kita harus memohon kepada Allah supaya Tuhan pulihkan hidup saya, supaya Tuhan pulihkan anak-anak saya, supaya Tuhan pulihkan keluarga saya, supaya Tuhan pulihkan suku saya, tanah saya, bangsa saya, daerah saya. Kita harus memohon kepada Allah, sehingga akhirnya Allah bisa memulihkan hidup kita. Jadi ini sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan seperti yang dialami Ayub. Maka hidup kita harus dipulihkan oleh Allah. Dan saya percaya ketika kita dipulihkan, maka berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami hidup yang dipulihkan. Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami dipulihkan seperti yang dialami oleh Ayub. Karena itu tolonglah kami supaya kami tetap dan selalu berbuat yang benar dalam situasi dan kondisi apapun. Tolong kami supaya kami berdoa kepada Allah untuk hidup kami dipulihkan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat atas umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit yang diderita. Yang mengalami situasi yang menyakitkan, menderita, hamba berdoa Tuhan pulihkan hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.